Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, beberapa wilayah di Bali terendam banjir. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Jalan Sulawesi dan Pasar Badung. Di Pasar Badung dan di Jalan Sulawesi mengalami banjir dengan ketinggian air yang cukup tinggi. Ratusan pedagang yang berada di Pasar Badung menjadi korban terdampak banjir. Begitu juga dengan pengguna jalan di Jalan Sulawesi. Petugas berwenang melakukan penyedotan air menggunakan pompa air agar ketinggian air bisa berkurang. Diperkirakan bila tidak ada limpahan air, ketinggian di Jalan Sulawesi akan selesai pada pagi hari ini. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah membuat kota Denpasar dan Kabupaten Badung dikepung oleh banjir. Polda Bali dan segenap jajaran mengerahkan personil untuk melakukan proses evakuasi terhadap warga dan kendaraan yang terjebak banjir. Selain mengerahkan personil untuk membantu evakuasi warga, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya juga turut meninjau lokasi banjir. Total korban tewas akibat banjir di Bali ini sebanyak 9 orang. 4 orang di kota Denpasar, 2 di Kabupaten Gianyar, 2 di Kabupaten Jembrana, dan 1 orang di Kabupaten Badung. Sementara 6 korban dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Dampak banjir yang melanda kota Denpasar sejak Rabu dini hari kemarin ini membuat puluhan warga memilih mengungsi di tempat yang dirasa aman atau tempat tinggal yang lebih tinggi. Seperti yang terlihat di Banjar Tohpati Denpasar Timur, di mana para pengungsi yang terdiri dari lansia dan juga anak-anak ini diamankan ke posko banjir yang didirikan oleh Polsek setempat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 84 orang tercatat mengungsi di 2 posko banjir. Salah seorang pengungsi terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya Denpasar untuk mendapatkan pengobatan dari tim medis. Posko banjir yang didirikan oleh pihak Polsek Denpasar Timur ini rencananya akan didirikan selama 5 hari ke depan. Hujan deras yang mengguyur kota Denpasar sejak Selasa malam menyebabkan banjir di 43 lokasi yang tersebar di 3 kecamatan. Tingginya intensitas curah hujan ini membuat debit air di Sungai Badung meluap. Pasar Kumbasari yang terletak persis di sebelah Sungai Badung ini tak luput dari terjangan banjir bandang. Data BPBD Kota Denpasar mencatat banjir saat ini menjadi banjir yang cukup besar yang dialami oleh warga Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Terpantau banjir terjadi di 3 kecamatan, yakni di Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat. Gubernur Bali Iwayan Koster yang meninjau Pasar Kumbasari ini meminta Wali Kota Denpasar untuk segera mendata jumlah kerusakan akibat banjir dan mendata kerugian para pedagang Pasar Kumbasari. Gubernur Bali memastikan sejumlah objek vital diantaranya Bandara Ngurah Rai ini aman dari banjir dan beroperasi dengan normal. Selain BPBD dan SAR, proses pencarian korban dan evakuasi serta pembersihan lokasi banjir juga melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia. Pemirsa, Kepala BNPB Pusat menyatakan penyebab banjir yang melanda Pulau Bali ini diakibatkan oleh gelombang Rossby. Data BNPB mencatat sejumlah korban ini meninggal dunia akibat banjir di Denpasar hingga daerah Jembrana sehingga 9 orang meninggal dunia dan 6 orang dinyatakan hilang. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi akibat ada fenomena alam gelombang Moresby dan Kepit.
Nah, kami sudah berkoordinasi juga dengan BMKG. Beberapa hari ini dapat dipastikan atau diperkirakan curah hujan yang diakibatkan gelombang Moresby Kevin ini sudah tidak ada di Bali karena sudah bergeser ke arah barat. Jadi yang memang harus kita intervensi adalah sekarang justru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah di 3 provinsi itu untuk segera siap siaga dan melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk di Bali sendiri, per malam ini yang meninggal dunia ada 9 orang. Ya, 9 orang yang meninggal dunia, kemudian yang masih hilang ada 6 orang. Untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir pada pagi hari ini, khususnya di Denpasar, Bali, kami sudah terhubung dengan reporter TV One yang saat ini sudah berada di sana. Sudah ada Zinadin Duhan yang siap dengan laporannya. Duhan, pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kondisi banjir pagi ini di sana? Apakah cuaca di sana sudah ada perubahan atau seperti apa, Duhan? Silakan. Ya, Ardo dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai cuaca, memang Bali ini dihujam dengan cuaca yang cukup ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Tepatnya hujan terjadi mulai hari Senin siang hingga hari Rabu siang. Lalu juga untuk cuaca pada hari ini cukup cerah, Ardo. Jika kami lihat memang ada perbedaan waktu 1 jam dari sini dan juga Jakarta. Sejak subuh tadi hingga sekarang cuaca masih cukup terang, dan cuaca yang kondusif ini juga sudah berjalan sejak kemarin. Dan juga pada saat kami tiba kemarin pada sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah, ini terpantau di beberapa titik banjir dan juga yang cukup parah, yaitu Jalan Sulawesi dan juga Pasar Badung. Ini sudah surut dan juga situasi sudah mulai kondusif, yang mana juga sudah dilakukan pembersihan kemarin oleh beberapa unit dari mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan lumpur-lumpur yang berada di jalan maupun lumpur-lumpur yang berada di pasar, yang mana dari BNPB sendiri kemarin tiba dan langsung menyatakan bahwa situasi ini dinyatakan berangsur normal per kemarin malam pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, yang mana juga disebutkan bahwa banjir yang terjadi di beberapa titik di Bali ini diakibatkan dengan adanya gelombang Moresby, sehingga juga menyebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini ada 9 korban meninggal dunia yang sudah dinyatakan dan sudah terkonfirmasi, dan ada 6 orang yang masih dalam proses pencarian. Kemarin malam proses pencarian sempat dihentikan dan akan dilanjutkan pada pagi ini, tepatnya pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah, dengan memang SOP-nya 6 kali 24 jam. Namun ada arahan langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin melalui Kepala BNPB, yang menyebutkan bahwa seluruh korban hilang akan terus dicari hingga ketemu, meskipun sudah melebihi 6 kali 24 jam. Adapun juga untuk posisi dari para warga yang terdampak ini sudah tersebar ke dalam beberapa tempat pengungsian yang berada di 4 wilayah, yaitu berada di Denpasar, Jembrana, Bandung, dan juga Gianyar, yang pada hari ini dijadwalkan akan dilakukan kunjungan langsung oleh BNPB. Nah, untuk penanganan sendiri dari TNI dan Polri ini dan juga dari petugas tim SAR gabungan sudah diterjunkan beberapa unit, yaitu ada sekitar 400 hingga 600 personel yang tersebar ke beberapa titik, di mana juga ini untuk melakukan proses pembersihan sekaligus juga mencari apakah memang di titik tersebut masih ada korban jiwa maupun korban yang dilaporkan hilang oleh kerabatnya. Di sini juga dari BNPB sendiri memberikan beberapa fasilitas-fasilitas, termasuk juga fasilitas-fasilitas umum seperti MCK dan juga beberapa fasilitas lainnya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan primer, termasuk makanan, obat-obatan, dan beberapa kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk status darurat sendiri tadinya dijadwalkan akan diberikan selama 2 minggu, namun mengingat juga situasi yang cukup kondusif di Bali, mengingat cuaca yang cukup baik dan juga banjir yang sudah surut di beberapa titik, meskipun masih menyisakan beberapa genangan di beberapa bangunan-bangunan yang rendah seperti basement dan juga beberapa bangunan lainnya, ini untuk status darurat sendiri masih akan diberlakukan selama 1 minggu ke depan. Gunanya adalah untuk agar bantuan dari pusat ini dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang berada di Bali. Untuk bantuan sendiri total nantinya akan ada kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah untuk membantu beberapa, karena warga-warga yang rumahnya rusak maupun hancur ini nantinya akan mendapatkan bantuan tunai juga, tentunya dengan nominal yang berbeda antara yang bangunannya rusak total dengan yang bangunannya hanya mengalami beberapa kerusakan minor, yang nantinya akan diberikan langsung oleh BNPB kepada beberapa
kios yang terdampak. Total juga memang data yang kami dapatkan ini ada 474 kios atau ruko kecil di pasar yang mengalami kerusakan dan juga ada di belasan titik rumah yang mengalami kehancuran. Dan untuk agenda dari BNPB sendiri nantinya akan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan meluncur ke beberapa titik ini untuk melihat bagaimana kondisi dari pengungsi sendiri dan juga sekaligus berdialog dengan para pengungsi mengenai apa yang dibutuhkan dan juga apa keluhan yang ingin disampaikan langsung kepada Kepala BNPB yang juga melakukan kunjungan ke Bali untuk melihat langsung bagaimana kondisi pasca bencana banjir yang melanda Bali pada beberapa waktu yang lalu. Ardo. Ya, Duhan, Anda mengatakan bahwa kemudian tadi akan lanjutkan proses pencarian pada pagi hari nanti. Nah, lantas apa yang menjadi skala prioritas bagi pihak terkait di sana? Apakah mencari korban atau kemudian menanggulangi dampak yang sudah terjadi beberapa hari terakhir, Duhan? Ya, tentunya kedua hal ini kemarin disebutkan akan dilakukan secara bersamaan. Tentunya pencarian korban ini akan terus diutamakan, apalagi sudah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto bahwa korban yang dilaporkan hilang hingga sejauh ini memang laporan yang masuk ada berjumlah 6 orang dengan identitas yang sudah disebutkan dan juga beberapa sudah beredar di media sosial mengenai siapa saja 6 korban yang hilang ini yang nantinya akan diprioritaskan untuk terus dilakukan pencarian hingga ketemu, meskipun menurut SOP dari BNPB sendiri ini akan dilakukan selama 6 kali 24 jam, namun meskipun lebih nantinya akan terus dilakukan. Tentunya yang menjadi prioritas juga adalah melakukan rehabilitasi pasca banjir kemarin, yang mana juga jika kami hadir kemarin malam di salah satu titik yaitu Jalan Sulawesi dan juga Pasar Badung, yang jika kita lihat dari potongan-potongan video yang berada di sosial media ini terdampak cukup parah hingga mobil ada yang dalam kondisi terbalik, lalu juga lumpur-lumpur yang berada di atas. Nah, hal-hal seperti ini, jalan-jalan yang tentunya menjadi salah satu jalan utama yang sering dilalui di Bali, ini akan dilakukan proses pembersihan sesegera mungkin agar minimal ini untuk arus lalu lintas sendiri dapat berjalan seperti biasa lagi, dapat dilalui oleh kendaraan sehingga mobilitas dari warga juga dapat lewat dengan mudah. Selain dari itu juga yang menjadi prioritas adalah memastikan kondisi dari para warga yang terdampak, karena bukan hanya kawasan pasar dan pertokoan, tentunya juga ada kawasan perumahan yang terdampak. Nah, ini kondisi dari para warga ini yang harus diperhatikan, bahwa warga-warga atau korban-korban yang terdampak yang sekarang berada di dalam pengungsian ini harus berada dalam kondisi sehat, dipastikan tidak ada yang sakit. Nah, hal ini juga yang menjadi alasan mengapa juga dari BNPB pada hari ini program utamanya adalah untuk mengunjungi beberapa posko pengungsian, adalah untuk memastikan kondisi dari para warga ini berada dalam kondisi yang baik, karena mengingat juga untuk pembersihan akan dilakukan terlebih dahulu di fasilitas-fasilitas umum seperti pasar lalu juga jalan, baru nantinya akan masuk ke dalam rumah-rumah warga yang terdampak, sehingga juga memang memerlukan waktu untuk para warga ini bisa dapat kembali ke rumah, meskipun juga di beberapa titik ini banjir sudah mulai surut. Ardo. Ya, Duhan, sebelumnya juga Anda sempat menyinggung bahwa kemudian ada beberapa titik yang secara khusus terdampak banjir seperti di Pasar Badung serta di Jalan Sulawesi. Nah, apakah kemudian dengan pencarian akan terus berlangsung dan status siaga sampai 1 minggu ke depan, apakah ada titik-titik lain yang persebaran banjirnya terjadi, apa masih sama seperti kemarin, Duhan? Ya, Ardo dan juga pemirsa, memang hingga saat ini ada beberapa titik yang sebutkan bahwa terdampak cukup parah. Salah satunya adalah di Jalan Sulawesi, lalu juga Pasar Badung, lalu juga ada beberapa titik di Denpasar, Jembrana, dan juga Gianyar. Nah, ini titik-titik ini tentunya bervariatif, Ardo. Di dalam satu titik, seperti contohnya di Badung sendiri, ini bukan hanya pasar, namun juga di Jalan Sulawesi justru terdampak cukup parah. Nah, pastinya di Denpasar pun nantinya akan ada beberapa titik, karena laporannya adalah untuk kerusakan sendiri ini terjadi hampir di belasan titik, namun juga memang tidak terlalu masif. Yang dikabarkan belasan titik ini adalah beberapa rumah yang hancur, sehingga juga memang jika dilihat dari waktu yang cukup banyak juga nantinya akan dilakukan tinjauan langsung kepada beberapa titik, terutama memang yang diprioritaskan untuk saat ini adalah titik-titik tempat adanya pengungsian, yang mana pengungsian ini biasanya terdiri dari beberapa titik yang cukup parah lalu dikumpulkan ke dalam satu titik pengungsian besar, sehingga dapat lebih mudah dikontrol, sehingga nantinya proses pemberian bantuan dapat dilakukan
lebih mudah. Namun dapat dipastikan bahwa beberapa titik lainnya ini nantinya juga akan terus ditinjau, terutama titik-titik minor yang hanya terdapat kerusakan-kerusakan kecil namun juga sering sekali terdampak, karena beberapa warga juga mengeluhkan di Bali mengenai sistem drainase yang dianggap juga ini kurang baik, sehingga jika terjadi hujan yang cukup besar lagi ini berpotensi akan terjadi banjir yang serupa, Ardo. Ya, terima kasih Zinedine Duhan, laporan lengkap dari Bali. Kami akan tunggu bagaimana informasi terkini dari Provinsi Bali mengenai banjir yang sudah terjadi beberapa hari terakhir. Terima kasih Zinedine Duhan, selamat bertugas kembali.